Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua teman-teman petani. Salam sehat. Semoga hari ini dapat beraktivitas dan normal, aktivitas ke sawah, dan begitu juga padinya tetap sehat, subur, anakannya banyak dan produktif. Untuk teman-teman yang baru memberi di channel kami, kenalkan ini channel Agri Nusantara, channel yang berbagi tentang dunia pertanian. Untuk teman-teman petani senior, salam hormat, mohon saran dan masukannya jika ada hal-hal yang kurang pas. Kali ini saya ingin berbagi mengenai penyemprotan padi saat menjelang masa bunga atau padi fase bunting. Setelah fase primordial adalah fase bunting, yaitu biasanya usia antara 50 sampai 60 hari setelah tanam, di mana malai padi muda mengalami peningkatan ukuran dan berkembang ke atas di dalam pelepah daun bendera, menyebabkan pelepah daun menggembung. Penggembungan pelepah daun inilah disebut bunting. Kenapa pada fase bunting dan tahap pembungaan membutuhkan unsur hara, air, dan hormon tanaman? Setiap tanaman pastinya membutuhkan unsur hara untuk keberlangsungan hidupnya, karena unsur hara baik mikro maupun makro merupakan sumber nutrisi bagi tanaman. Sedangkan air untuk proses fotosintesis, unsur hara sebagai pendorong proses respirasi, melihara suhu tanaman, dan bahan penyusun utama daripada protoplasma. Jadi apabila tanaman kurang air dan unsur hara, maka pertumbuhan tanaman tersebut akan terhambat dan tidak maksimal. Untuk itu unsur hara dan air harus tercukupi saat masa tahap primordia, bunting, dan pembungaan. Tetapi yang menarik di sini adalah kebutuhan hormon tanaman yang sangat dibutuhkan pada 3 fase tersebut, karena dengan hormon tanaman, malai padi akan keluar maksimal, bulir padi akan sempurna, menghindari bulir padi terjepit batang, sehingga keluar lebih serampak dan lebih cepat. Bulir padi yang kosong disebabkan oleh faktor pada saat fase keluarnya malai tidak maksimal, sehingga masih ada bulir padi yang terjepit di batang padi saat proses pemasakan, dan setelah proses pemasakan selesai, bulir padi tersebut keluar dari batang padi yang akhirnya menjadi bulir yang hampa atau kosong. Karena fase bunting ini merupakan tahap awal dari pencapaian hasil panen yang maksimal, tentunya butuh perawatan yang ekstra. Kecukupan nutrisi pada fase ini akan sangat mengaruhi beberapa bagaimana hasil yang akan didapatkan saat panen nanti. Sekali lagi, kecukupan nutrisi. Kenapa nutrisi dan kenapa bukan pestisida? Untuk meningkatkan hasil itu adalah tugasnya nutrisi, dan untuk mempertahankan atau menjaga hasil adalah tugasnya pestisida. Selain pupuk tabur dari unsur kalium dan fosfat yang tersedia pada pupuk KCL di masa generatif, kita juga membutuhkan tambahan nutrisi yang harus kita berikan pada saat bunting, yaitu fosfat, kalium, kalsium, dan boron yang diaplikasikan melalui penyemprotan. Untuk memperoleh hasil yang maksimal perlu kita tambahkan ZPT, asam gibrelat. Dan untuk menjaga tanaman padi dari serangan hama maupun penyakit, maka perlu ditambahkan pestisida. Mengingat pada fase energi yang dibutuhkan tanaman sangat besar, maka aplikasi nutrisi bisa dilakukan sebanyak 2 kali dengan interval antara 5 sampai 7 hari. Adapun untuk teknik penyemprotan yang benar agar hasil maksimal adalah dengan melakukan penyemprotan yang tepat agar hasil maksimal. Untuk penggunaan pestisida yang dengan dosis dan penyemprotan yang tepat. Sebab teknik penyemprotan pestisida yang digunakan dan dosis penyemprotan memiliki peran yang sangat penting
dan keberhasilan budidaya tanaman padi berbeda dengan jenis tanaman lainnya. Jika pada masa tersebut penyemprotan tetap dilakukan, boleh jadi hasil produksi padi tidak maksimal. Beberapa teknik penyemprotan padi terhadap kualitas dan kualitas hasil produksi gabah, dan kapan tanaman kita harus disemprot, dan kapan tanaman padi tidak boleh disemprot. Sekilas memang sepele dan siapapun bisa melakukannya. Prosesnya tidaklah rumit, hanya diawali dengan mencampur pestisida dengan air, melakukan dengan dosis tertentu, terus dimasukkan ke dalam tangki sprayer dan disemprotkan ke tanaman padi. Tetapi kenyataannya tidaklah semudah itu. Jika tidak tepat dalam melakukan penyemprotan, bisa berakibat fatal. Ada beberapa teknik dasar yang harus diketahui dalam melakukan penyemprotan pada tanaman padi yang tepat dan benar. Pertama adalah waktu penyemprotan. Waktu penyemprotan sebaiknya dilakukan pada pagi hari sampai jam 9 siang dan sore hari pada jam 15.30 atau habis asar biasanya sampai jam 5 sore. Hindari penyemprotan di atas jam 9 siang sebab stomata atau mulut daun akan tertutup ketika matahari sedang terik dan cuaca panas. Pada waktu rentang waktu tersebut Bukan kesingkel. terjadi proses fotosintesis atau proses pembentukan zat makanan dan bukan waktu yang tepat untuk melakukan penyemprotan. Karena pada saat itu stomata atau mulut daun tertutup, daun tidak menyerap cairan pestisida dengan baik. Terus bagian mana saja yang tepat untuk disemprot? Sebenarnya untuk penyemprotan pestisida bisa efektif. Penyemprotan dilakukan dengan cara merata pada seluruh bagian tanaman. Hal ini berlaku untuk semua jenis pestisida, baik pestisida kontak, pupuk daun maupun pestisida sistemik. Pupuk daun dan pestisida sistemik hanya berfungsi dengan baik jika dapat diserap oleh tanaman secara maksimal. Sebenarnya seluruh bagian dari tanaman padi dapat menyerap pupuk daun dan pestisida sistemik, akan tetapi tidak semua bagian tanaman dapat menyerap dengan baik. Ada bagian-bagian tertentu yang sangat baik dan efektif dalam menyerap cairan pestisida. Bagian tanaman manakah yang dapat menyerap cairan pestisida dengan baik? Bagian tersebut adalah bagian bawah permukaan daun. Sekali lagi, bagian bawah permukaan daun. Supaya hasilnya maksimal, penyemprotan hendaknya merata terhadap bagian bawah permukaan daun. Bagian tersebut adalah bagian dari tanaman padi di mana stomata atau mulut daun berada. Stomata terdapat pada seluruh bagian tanaman dan tersebar tidak beraturan. Namun jumlah stomata terbanyak berada di bawah permukaan daun. Sehingga pada bagian bawah daun bisa efektif dan maksimal dalam penyerapan cairan pestisida. Untuk yang selanjutnya adalah cuaca. Sebagaimana yang saya jelaskan di atas, bahwa waktu penyemprotan yang tepat adalah pada pagi hari jam 9 sampai jam 9 dan sore hari sampai jam 5 sore. Meskipun demikian, faktor cuaca juga harus diperhatikan. Lakukan penyemprotan jika pada waktu tersebut cuaca cerah. Hindari penyemprotan jika cuaca mendung dan diperkirakan akan segera turun hujan. Penyemprotan masih bisa dilakukan meskipun cuaca mendung, namun jika diperkirakan hujan akan turun minimal 1 jam setelah penyemprotan atau setelah 1 jam sudah cukup bagi daun atau tanaman untuk menyerap pupuk daun maupun cairan pestisida. Penyemprotan akan sia-sia jika sesaat setelah penyemprotan akan tersiram hujan. Sebab sebaik apapun daya rekat pestisida, fungsi dan efektivitasnya akan berkurang karena guyuran air hujan. Jika demikian, penyemprotan harus diulangi lagi. Pemborosan pestisida akan terjadi. Gunakan selalu perekat pembasah perata, sebab tidak semua jenis pestisida memiliki daya rekat yang baik pada tanaman.
Terus interval penyemprotan tanaman padi juga harus diperhatikan. Interval penyemprotan atau jarak waktu melakukan penyemprotan antar penyemprotan sebelumnya dan penyemprotan yang akan datang tidak ada aturan yang baku tentang interval penyemprotan, bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, 5 hari sekali, atau 7 hari sekali. Interval penyemprotan diatur dengan memperhatikan intensitas serangan hama atau penyakit yang ada pada tanaman padi. Jika intensitas serangan hama atau penyakit sudah tergolong parah, penyemprotan bisa dilakukan sesering mungkin. Namun jika serangan hama atau penyakit masih menunjukkan gejala atau untuk tindakan pencegahan, penyemprotan bisa dilakukan 5 atau 7 hari sekali. Kapan tanaman padi harus disemprot? Ada pepatah yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Hal ini juga berlaku untuk tanaman padi, sebab mengobati jauh lebih sulit. Apalagi jika serangan hama dan penyakit sudah terlanjur parah. Oleh sebab itu, penyemprotan hendaknya dilakukan sejak sedini mungkin, yaitu sejak tanaman usia 7 hari atau 10 hari setelah tanam. Hal itu juga bukan aturan baku dan bisa berubah sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Bisa saja hama atau penyakit menyerang sejak bibit dipindah tanam ke lahan. Maka penyemprotan harus dilakukan sesegera mungkin. Untuk tindakan pencegahan serangan hama dan penyakit tanaman padi, penyemprotan bisa dilakukan sejak dini dengan dosis terendah, sesuai yang direkomendasikan terlebih dahulu. Kapan tanaman padi yang tidak boleh disemprot? Ini jadi hal yang harus diperhatikan. Jika tanaman jenis padinya lain penyemprotan bisa dilakukan kapan saja, tetapi tidak hanya pada tanaman padi. Pada masa-masa tertentu, tanaman padi harus dihentikan, penyemprotan pada tanaman padi harus dihentikan dan sama sekali tidak diperbolehkan. Memang tidak ada yang melarang, tapi jika tetap melakukan penyemprotan pada masa yang tidak diperbolehkan, akibatnya bisa fatal dan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Hal ini harus dan wajib diperhatikan jika tidak ingin mengalami kerugian karena hasil produksi padi yang menurun. Kapan tanaman tidak boleh disemprot? Jika tanaman padi masih masa penyerbukan, jangan lakukan penyemprotan pestisida, terlebih jenis yang bersifat panas atau toksit kuat. Penyemprotan yang dilakukan pada masa penyerbukan bisa mengakibatkan gabah gabuk, kopong, atau puso. Tentu saja ini dapat mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit karena hasil produksi yang sudah dapat dipastikan rendah. Jika memang diperlukan, penyemprotan bisa kembali dilakukan setelah proses penyerbukan selesai atau mendekati 85 atau 90%. Untuk menggunakan pestisida yang tepat ini penting sekali. Ada berbagai macam jenis pestisida dengan fungsi yang berbeda-beda. Pestisida digolongkan berdasarkan cara kerjanya dan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Sasarannya berdasarkan cara kerja pestisida digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu pestisida sistemik, kontak, dan lambung. Sedang jenis-jenis pestisida berdasarkan OPT sasarannya antara lain insektisida, fungisida, bakterisida, dan moluskisida. Supaya penyemprotan tepat sasaran dapat efektif, gunakan pestisida yang sesuai. Pestisida sistemik digunakan untuk mengendalikan OPT yang ada di dalam tanam, misalnya sundep, uret, dan penggerak batang. Pestisida kontak dan lambung digunakan untuk mengendalikan hama dengan mobilitas tinggi, seperti walang sangit atau belalang. Insektisida digunakan untuk mengendalikan hama tanaman padi dari golongan serangga seperti walang sangit, kaper, ulat, uret, sundep, dan berang. Fungisida digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman padi yang disebabkan oleh jamur atau cendawan patogen. Bakterisida digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman padi yang disebabkan oleh bakteri. Moluskisida ini dapat untuk mengendalikan hama tanaman padi dari golongan moluska atau keong mas. Sedangkan untuk dosis penyemprotan tanaman padi untuk konsentrasi penggunaan pestisida adalah takaran dalam buat lautan pestisida akan disemprotkan ke tanaman padi. Sebelum melakukan penyemprotan, biasakan untuk selalu membaca petunjuk yang tertera pada kemasan pestisida
Gunakan dosis sesuai dengan yang dianjurkan oleh produsen produk pestisida yang digunakan. Jangan mengurangi atau menambah dosis dari dosis anjuran. Penggunaan dosis yang kurang dari rekomendasi bisa berakibat fatal. Hama atau penyakit sasaran tidak mati atau malah menimbulkan sifat resistensi terhadap pestisida tersebut. Sedangkan dosis yang berlebihan bisa berbahaya bagi manusia, mencemari lingkungan, dan mengakibatkan tanaman keracunan pestisida. Jadi yang baik adalah menggunakan dosis yang sesuai dengan dianjurkan. Rotasi bahan aktif pestisida ini juga penting. Penggunaan satu jenis bahan aktif pestisida secara terus-menerus akan mengakibatkan sifat resistensi organisme pengganggu tanaman atau OPT. Ini bisa mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit sebab OPT akan menjadi kebal terhadap bahan aktif tertentu. Untuk menghindari agar OPT tidak resisten, sebaiknya gunakan bahan aktif pestisida yang berbeda-beda. Gunakan minimal 3 jenis bahan aktif yang berbeda dan diaplikasikan secara bergantian. Perlu diperhatikan untuk padi bunting sangat rentan terhadap jamur. Oleh sebab itu perlu sebuah fungisida untuk padi bunting yang khusus untuk pengendalian jamur. Karena jika tanpa pengendalian jamur bisa saja memupus harapan petani untuk mendapatkan panen yang optimal. Karena jamur pada waktu bunting akan menyebabkan penurunan kualitas padi. Oleh sebab itu, penyemprotan dengan fungisida pada padi bunting sangat dianjurkan dalam mengantisipasi kedatangan jamur dan menambah bobot padi saat menjadi lebih berat. Ada beberapa fungisida yang cocok digunakan padi bunting dan familiar di teman-teman petani yang senior. Yang pertama adalah Amistartop. Amistartop ini mempunyai kandungan bahan aktif yaitu difenoconazole, terus dan juga ada azoxystrobin, juga ada skor. Ini juga sangat familiar di teman-teman petani senior. Ini bahan aktif difenoconazole. Terus topsin, ini dengan bahan aktif metilteofanat. 3 fungisida ini sudah banyak digunakan para petani senior dan mampu mengendalikan jamur dan menambah bobot padi. Tapi seandainya teman-teman petani punya produk lain fungisida yang berbahan aktif sama, kenapa tidak? Adapun untuk nutrisi yang digunakan untuk pupuk daun pada masa bunting, pertama adalah MKP, yaitu sebagai pupuk perangsang bunga dan buah. MKP merupakan singkatan dari monokalium fosfat. Pupuk ini mengandung 52% fosfat dan 34% kalium. Fosfat berfungsi merangsang pembungaan serta kalium menguatkan tanaman dan buah. Padanya pupuk MKP berfungsi merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan serta mencegah kelontokan bunga dan buah. Tentukan saja MKP dengan takaran 2-4 sendok per tangki semprot atau 5-10 gram untuk 2 liter air. Terus selanjutnya adalah kalsium. Kalsium adalah salah satu unsur hara mikro yang berperan penting pada pertumbuhan dan ketahanan tanaman. Kalsium atau dengan sebutan Ca sangat dibutuhkan di musim hujan, terutama penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakteri, misalnya antraknosa, busuk batang, layu fusarium, layu bakteri, dan lain sebagainya. Adapun fungsi pupuk kalsium adalah memperkuat daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit. Pupuk kalsium punya peran sangat dominan, terutama pada titik tumbuh tanaman seperti pucuk daun dan ujung akar. Kekuatan kalsium menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat dan menurunnya kualitas buah. Gejala awal kekurangan pupuk kalsium dapat dilihat pada pucuk atau daun muda mengering seperti terbakar, busuk pada ujung buah, dan berhentinya pertumbuhan akar. Unsur hara kalsium dapat dilihat pada produk pupuk kimia seperti nitrabor, kalsinit, pupuk cantik, dolomit, dan lain-lain. Sedangkan yang berikutnya adalah boron. Boron ini merupakan salah satu unsur mikro yang diperlukan dengan jumlah yang sangat sedikit, namun keberadaannya harus tetap ada karena unsur ini memiliki fungsi tersendiri dalam
pertumbuhan tanaman. Boron memiliki fungsi penting terhadap sintesis dan transport karbohidrat, pertumbuhan dan perkembangan polen, serta aktivitas sel. Seperti halnya nutrisi mikro lainnya, pupuk boron dapat diberikan melalui penyemprotan daun, vertigasi, pemberlakuan benih, dan pemupukan tanah. Pemberian boron pada unit yang tepat dapat mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dan perkembangan serbuk sari, sehingga proses penyerbukan akan menjadi lebih baik dan produksi tanamannya hasilnya juga baik. Pemberian boron melalui daun dapat langsung diserap oleh tanaman guna menunjang proses fisiologi. Kekurangan kelebihan boron dapat menyebabkan pertumbuhan vegetatif tanaman menjadi terhambat karena unsur ini berfungsi sebagai aktivator maupun inaktivator hormon auksin dalam belahan dan besaran sel. Yang berikutnya adalah ZPT, ini adalah zat pengatur tumbuh, merupakan salah satu komponen penting bagi perkembangan juga pertumbuhan tanaman. ZPT cukup berbeda daripada pupuk karena tidak memberi tambahan unsur hara bagi tanaman. Jenis atau tipenya terbagi dua, yaitu alami atau hormon serta buatan. Tipe ZPT alami berasal dari dalam tubuh tanaman. Sementara tipe ZPT buatan berasal dari proses rekayasa sintetis teknologi pertanian terbaru. Saat mengaplikasikan ZPT, petani harus mengingat bila mereka perlu melakukan pengairan, irigasi, mereka perlu melakukan irigasi serta pemupukan secara berkelanjutan. Hal tersebut supaya bisa memenuhi kebutuhan hara tanaman dan laju pertumbuhan dapat terimbangi. Jika tidak terimbangi irigasi serta pemupukan berkelanjutan, hal ini bisa menimbulkan dampak negatif karena akan menyebabkan tanaman justru akan sakit. Pengaplikasian ZPT harus memperhatikan kondisi tanaman. Waktu pengaplikasian paling tepat yakni saat tanaman berkondisi sehat serta pertumbuhannya secara optimal. Dosis pengambilan ZPT hanya boleh dalam jumlah kecil. Mengapa dosisnya kecil? Karena bila dosis aplikasinya cukup besar, maka justru menghambat fungsi dan pengaplikasian ZPT pada tanaman. ZPT bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan padi bunting, sehingga petani bisa memperoleh manfaat ketika waktu panen, yaitu dengan hasil melimpah. ZPT untuk padi bunting harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan tanaman padi bunting. Jika tidak sesuai, maka justru akan menyebabkan dampak negatif. Pengaplikasian ZPT untuk padi bunting secara tepat tentu akan menghasilkan hasil panen menjadi maksimal dan melimpah. Hal ini tentu menjadi impian bagi setiap petani tanaman padi. Adapun ZPT yang sangat penting di masa depan adalah ZPT gibrelin atau sering disebut dengan GA, yaitu gibrelin asid. Sedangkan manfaatnya adalah mencegah kerontokan bunga dan buah, merangsang pembungaan, merangsang perpanjangan sel sehingga batang dan buahnya ukurannya lebih besar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman petani paham apa yang sampai lebih jelas. Kalau kurang apa bisa ditanyakan di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman petani. Salam tani, salam swasembada. Semoga bermanfaat. Kami hanya petani pemula, hanya berbagi saja apa yang kami lakukan di lahan kami. Tidak bermaksud untuk menggurui. Semoga bermanfaat untuk teman-teman petani semua. Jangan lupa like, comment, subscribe agar saya lebih bersemangat dalam membagikan ilmu di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.